di posisi pelayanan rawat jalan. Hari ini materinya tentang TBC. Nah, kalau orang-orang sering bilang tuh TB itu, nah inilah ya. Tapi sebenarnya ini sekedar memberitahu biar Bapak Ibu lebih kenal. Ini namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi nama penyakit TBC tadi dari nama kumannya. Nah, kumannya Mycobacterium tuberculosis. Gimana dia menyerang? Biasanya paling banyak di paru-paru. Kalau itu sering ngasih tahunya flek-flek, padahal sebenarnya dia tuh mengarah ke penyakit TBC ya. Nah, ada juga pakai ngomong, dia tuh kena sawan. Kalau orang sini ngomong kan, dia tuh sawan. Bukan ya Bu ya, ini penyakit yang infeksius, tempatnya di paru-paru yang dijangkitinya. Nah, TBC ini juga bisa ke organ lain. Kena sendi juga bisa. Kena tulang belakang, tiba-tiba udah kaca jalan, bisa ya. Jadi TBC itu bisa kemana-mana. Karena itulah nakes-nakesnya sudah tahu biasanya disuruh sudah pakai masker galau ya yang menangkal sama TBC. Oke. Jadi yang mana yang berbahaya? Kalau ada penyakit orang yang sakit TBC itu kita tahu dia TBC tapi tidak diobat-obati. Nah yang itu dalam 3 bulan dampaknya terbukti ada kuman, dia melihat, tidak bermasker, dia batuk, dia bersin, dia mau bercakap. Nah yang itu yang menular orang itu ya. Tapi ketika dia sudah minum obat TBC, 2 minggu pertama minum obat paket itu, hampir 75% kuman itu mati. Nah jadi makan, kalau ada yang penyakit TBC, obati, makan obatnya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil buat dibawa ke rumah, buat dikasih tahu sama tetangga ya, ada penyakit ini menular. Oke. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien TB itu tidak sama-sama di poli depan yuk, apa di belakang. Ya maksudnya tuh digabung baik dari kena itu. Jauh lihat di belakang, Cik ya. Itu Pak, nanya Pak. Ngapa Pak pasien TB itu ruangannya di belakang, ngapa tidak sama-sama di poli Pak? Kenapa poli ini khusus dipisahkan dari yang lain? Itu karena penyakit TB itu bisa tertular melalui udara. Jadi kita melakukan pemisahan pasien yang TB dengan yang tidak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu bisa mendapatkan informasinya kepada petugas kita bagian PCN namanya ya. Nanti kita arahkan Ibu ke sana ya. Baik Ibu, mari kita ke sana Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak. Pak Wahyu, ini ada pasien Ibu Citra yang mau menanyakan kenapa pasien poligraf kita dibedakan dengan poligraf yang lain. Kita tahu dijelaskan Pak. Oh, ya baik. Silakan duduk, Bapak dan Ibu. Silakan duduk. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara ini Bu? Dengan Ibu siapa? Ibu Betra. Oh, Ibu Betra, saya Wahyu IPCN di Rumah Sakit Upik ini. Jadi begini Bu, yang namanya pasien itu kan nanti pas Ibu mau mendaftar di depan itu ada sistem kayak filter kayak gitu Bu. Jadi pasien itu difilter-filter, disaring-saring mana yang sekiranya pasien itu yang dapat gejala TB kayak gitu, yang B dengan gejala penyakit biasa. Nah, itu nama kerennya itu Bu, istilahnya itu screening Bu. Nah, kenapa dari hasil screening itu TB itu dipisahkan dengan penyakit yang lain seperti itu Bu ya. Nah, pelayanan di poli biasa dengan poli di TB itu sama aja Bu, nggak ada yang beda Bu. Jadi pasien itu, prioritas pasien itu tidak ada yang dibeda-bedakan Bu. Kita di sini ada ruang tunggu yang terbuka seperti itu ya. Jadi penyakit Ibu itu tidak menular ke orang-orang yang berada di sekitar. Jadi langsung terbang ke udara bebas seperti itu ya. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi perihal seputar pasien TB ini dipisah dari poli biasa Ibu? Ya. Oh, jadi Ibu
paham ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu mengerti apa yang saya jelaskan sekarang ini, nanti bisa Ibu kasih tahu sama keluarga-keluarga pasien yang lain Bu ya. Terima kasih Pak ya penjelasannya. Baik Bu, sama-sama dengan senang hati.